Judul: Debat Terakhir di Pantai Anyer. Malam itu, saat aku berbaring miring di tempat tidur, sebuah tangan memeluk pinggangku dengan erat. Tapi itu jelas bukan tangan suami saya. Jantungku rasanya mau meledak. Ya Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Dalam kegelapan, hembusan napas yang hangat terasa di tengkuk leherku. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Sri Handayani. Usia saya tahun ini 60 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga biasa. Seperti Anda semua, saya menjalani rutinitas yang sama selama 40 tahun. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, mencuci baju, dan sore harinya menunggu suami pulang sambil menonton sinetron. Suami saya, Bambang, berusia 62 tahun, seorang pegawai kantor yang rajin. Anak-anak kami semua sudah mandiri dan punya kehidupan sendiri. Belakangan ini, rumah kami, bagaimana ya menggambarkannya? Sepi. Sangat sepi. Mas, hari ini ngapain aja? Nggak ada yang spesial. Kamu sendiri? Aku juga biasa saja. Percakapan kami hanya sebatas itu. Setiap hari. Bukan karena cinta kami memudar, tapi lebih karena kami sudah terlalu terbiasa satu sama lain. Anda juga pasti pernah merasakan fase seperti ini, kan? Pernikahan yang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Awalnya, saya pikir itu wajar. Saya kira semua orang yang menua akan seperti itu. Namun, bulan lalu, suami saya tiba-tiba berkata, "Sri, akhir pekan ini kita ke Anyer. Yuk, ajak Mas Prasetyo sama istrinya juga." Prasetyo adalah teman kuliah suami saya. Pria yang tinggi, suaranya berat dan menenangkan, dan sangat sopan. Saya pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara reuni, dan dia selalu menyapa saya dengan senyum. "Bu Sri, hari ini cantik sekali," katanya dengan begitu alami. Awalnya, saya pikir itu hanya basa-basi. Tapi hari itu, di sebuah villa di Anyer, semuanya berubah. Kisah ini dimulai bersama hembusan angin laut. Perasaan yang belum pernah saya alami selama 40 tahun pernikahan. Dan momen-momen yang tak mungkin bisa ditarik kembali. Apakah Anda siap? Inilah krisis yang datang dalam kehidupan seorang ibu rumah tangga biasa berusia 60 tahun. Akan saya ceritakan. Sesuatu yang tak terduga telah menanti saya hari itu. "Wah, sudah lama sekali tidak mencium aroma laut," kata suami saya sambil menarik napas dalam-dalam begitu turun dari mobil. Awal September, Pantai Anyer memang terasa berbeda, warnanya tenang dan dalam, tidak seperti saat musim liburan. Sinar matahari yang menembus celah awan kelabu berkilauan di atas ombak. "Bu Sri, selamat siang." Saya terkejut mendengar suara dari belakang. "Itu Pak Prasetyo." "Oh, selamat siang Pak. Sudah sampai duluan?" "Ya, iya Bu. Kami datang lebih awal. Dewi ingin sekali melihat laut." Di samping Pak Prasetyo, Bu Dewi, istrinya, tersenyum ramah. "Bu Sri, lama tidak bertemu. Kelihatan makin awet muda, loh." "Ah, bisa saja ibu ini." "Usia sudah berapa?" jawabku. Tapi ada yang aneh. Cara Pak Prasetyo menatap saya terasa berbeda. Pernahkah Anda merasakannya? Perasaan bahwa seseorang melihat Anda dengan cara yang istimewa. "Bu Sri benar-benar makin cantik." "Perawatan khusus, ya?" tanya Pak Prasetyo sambil tersenyum. Seketika, jantungku berdebar. Kapan terakhir kali suami saya bilang saya cantik? Tidak, kok. Hanya rajin olahraga sedikit. Pantas saja, kelihatan bedanya. Dari cara berjalannya saja sudah berbeda. Ya Tuhan, pria ini pandai sekali merangkai kata. Suami saya hanya berdiri di samping, memegangi tas tanpa berkata apa-apa. "Baiklah, bagaimana kalau kita masuk ke villa, bereskan barang, lalu jalan-jalan di pantai?" ajak Bu Dewi dengan ceria. Villa itu adalah bangunan 2 lantai yang langsung menghadap ke laut. Ada dek kayu tempat kami bisa memandang ke bawah, dan angin laut yang sejuk berhembus. Wah, tempatnya bagus sekali,
kata suami saya sambil bersandar di pagar pembatas. Iya, Mas. Pak Prasetyo pintar sekali memilih tempat. Saat saya menjawab, Pak Prasetyo menatapku dan tersenyum. Syukurlah kalau Bu Sri suka. Kenapa senyum itu terasa begitu hangat? Kita bereskan barang, istirahat sebentar, baru siapkan makan malam. Bagaimana? Usul Bu Dewi. Kami pun masuk ke kamar masing-masing. Kamar kami menghadap ke laut, sementara kamar Pak Prasetyo menghadap ke arah perbukitan. Enak sekali di sini. Akhirnya bisa istirahat dengan benar, kata suami saya sambil merebahkan diri di tempat tidur. Iya, udaranya juga segar. Aku membuka jendela dan memandang laut. Laut di sore hari itu tenang. Suara ombaknya tidak seagresif musim panas, lebih tenang dan dalam. Saat itu, saya tidak tahu apa yang menanti di balik pemandangan damai ini. Sri, Mas tidur sebentar. Ya. Lelah menyetir. Iya, istirahat saja. Aku mau beres-beres dulu. Suami saya langsung terlelap. Seperti biasa. Sambil merapikan isi tas, aku menatap cermin. Apa aku benar-benar secantik yang dikatakan Pak Prasetyo? Belakangan ini aku memang mulai berolahraga dan sedikit merawat kulit. Setelah anak-anak mandiri, aku punya lebih banyak waktu untuk diriku sendiri. Aku melakukannya murni untuk diriku, tapi aku tidak menyangka rasanya begitu menyenangkan saat ada orang lain yang menyadarinya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Bu Sri, saya Prasetyo. Bisa keluar sebentar? Jantungku berdetak lebih cepat. Kenapa aku segugup ini? Iya, sebentar. Suami saya masih tertidur pulas. Saat aku membuka pintu, Pak Prasetyo berdiri di sana dengan ekspresi serius. Dewi sudah tidur. Saya bosan sendirian melihat laut. Mau jalan-jalan sebentar? Saudara-saudari, sejak saat itulah hati saya mulai goyah, benar-benar goyah. Anginnya enak sekali, ya, katanya saat kami berjalan di jalan setapak menuju pantai. Angin laut membelai rambutku dengan lembut. Dewi kelelahan, jadi dia istirahat. Oh, iya. Saya juga sedang ingin cari angin. Saat kami berjalan, aku merasa aneh. Kenapa terasa begitu nyaman? Ini pertama kalinya kami berjalan berdua, tapi tidak terasa canggung sama sekali. Bu Sri, akhir-akhir ini Anda terlihat sangat muda. Terima kasih. Saya ikut yoga, sepertinya ada hasilnya. Benar-benar terlihat bagus sekali. Jantungku berdebar kencang. Kapan terakhir kali sebuah pujian membuatku merasa sebahagia ini? Setelah berkeliling, kami kembali ke villa. Di teras, suami saya sedang menyiapkan panggangan untuk acara bakar-bakar. Loh, Sri, dari mana saja? Tanya suami saya sambil mengangkat kepala. Ah, cari angin sebentar, tadi agak pengap, jawabku, entah kenapa sambil melirik ke arah lain. Pak Prasetyo juga sempat terdiam sejenak, lalu dengan santai ikut memeriksa panggangan. Kenapa kami jadi begitu berhati-hati? Padahal tidak ada apa-apa. Saya juga tadi jalan-jalan sebentar. Udaranya segar sekali, kata Pak Prasetyo dengan tenang. Oh, begitu. Ya sudah, ayo kita mulai bakar-bakar ikannya. Perut sudah lapar, kata suami saya dengan gembira sambil menyalakan arang. Bu Dewi juga keluar dari kamar, membawa lalapan dan sambal. Bu Sri, tolong ambilkan ikannya, ya. Baik Bu. Selama kami sibuk menyiapkan makan malam, aku terus merasakan ada sepasang mata yang mengawasi. Itu Pak Prasetyo. Saat aku mencuci lalapan, saat aku membawa piring, dia terus menatapku. Pernahkah Anda merasakan ini? Merasakan dengan seluruh tubuh Anda bahwa seseorang hanya memperhatikan Anda seorang. Suara ikan yang dibakar mulai terdengar. Asap mengepul, bercampur dengan angin laut, menyebarkan aroma yang lezat. Wah, suasananya asyik sekali. Mas Pras, ayo kita minum bir. Boleh, Bambang. Hari ini kita santai saja. Para pria mulai membuka kaleng bir. Aku memperhatikan cara Pak Prasetyo membolak-balik ikan di panggangan. Kenapa gerakannya begitu menarik perhatianku? Suami saya juga membantu.
Tapi kenapa hanya Pak Prasetyo yang membuatku begitu fokus? Bu Sri, saya buatkan nasi bungkus daun pisang, ya, kata Bu Dewi sambil menyodorkannya padaku. Terima kasih, Bu. Ibu juga makan yang banyak. Setelah sedikit minum, suasana menjadi lebih cair. Mas Pras, coba ceritakan sedikit dong tentang masa kuliah kita, pinta suami saya. Ah, cerita waktu itu. Pak Prasetyo melirikku sejenak. Entah kenapa, saat itu aku merasakan nostalgia. Kenapa melihat Pak Prasetyo membuatku teringat masa lalu? Tidak ada yang spesial. Cuma si Bambang ini dulu suka sekali sama Sri, sampai dikejar-kejar terus. Apa-apaan dikejar-kejar. Aku kan mendekatinya dengan cara yang elegan, sanggah suami saya sambil tertawa. Kamu pemberani, Bambang. Aku dulu terlalu pengecut, bahkan tidak berani bersaing. Pak Prasetyo tersenyum getir. Terlalu pengecut untuk bersaing. Kenapa kata-kata itu begitu membekas di hatiku? Minuman terus mengalir, suasana semakin hangat. Pak Prasetyo mengambilkan sepotong ikan bakar untukku. Bu Sri, ini sudah matang. Silakan dicoba. Terima kasih. Saat itu, mata kami bertemu lagi. Hanya beberapa detik, tapi rasanya waktu berhenti. Suami saya tidak melihatnya karena sedang asik mengobrol dengan Bu Dewi, tapi di antara aku dan Pak Prasetyo, ada sebuah atmosfer yang tak terlukiskan. Jika ini adalah aku yang dulu, aku pasti akan langsung membuang muka. Tapi malam itu berbeda. Aku terus menatapnya. Bu Sri, tidak apa-apa. Wajah Anda merah, tanya Bu Dewi dengan khawatir. Oh, mungkin karena minum sedikit. Saya mau cari angin sebentar. Iya, Sri, cari angin saja dulu, kata suami saya sambil membalik ikan. Aku meninggalkan teras dan berjalan di sekitar villa. Angin laut yang sejuk seakan sedikit meredakan pengaruh alkohol. Tapi kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Bu Sri, itu Pak Prasetyo. Lu? Pak Prasetyo juga keluar. Iya, saya juga mau cari angin. Dan saat malam semakin larut, sesuatu yang lebih besar pun terjadi. Apakah ini hanya kebetulan? Tanyaku hati-hati. Pak Prasetyo terdiam sejenak, lalu tersenyum sedih. Bukan. Sejujurnya, saya ingin bicara dengan Bu Sri. Jantungku berdebar keras. Kami berjalan dalam diam sambil memandangi laut, hanya suara ombak yang terdengar. Bu Sri, akhir-akhir ini, apakah Anda tidak merasa kesepian? Aku terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. Kesepian? Suami saya kan ada. Bukan kesepian seperti itu. Maksud saya, kesepian yang sesungguhnya di dalam hati. Pak Prasetyo mengatakannya sambil menatap laut. Kenapa dia menanyakan hal ini, dan kenapa aku ingin sekali menjawabnya. Saat kami kembali ke teras, suami saya sedang menyiapkan alat pancing. Wah, sudah kembali. Mas Pras, bagaimana kalau kita mancing malam? Pasti seru di pinggir laut. Ide bagus. Sudah lama tidak mancing. Sri, Dewi, kami mau mancing dulu, ya. Kalian masuk saja duluan, istirahat. Suami saya berkata sambil mengambil peralatannya. Iya, hati-hati. Aku dan Bu Dewi masuk ke dalam villa. Bu Sri, saya lelah sekali. Boleh saya tidur duluan? Tentu saja, Bu. Silakan istirahat. Bu Dewi segera masuk ke kamarnya. Aku tinggal sendirian. Dari jendela, aku bisa melihat suami saya dan Pak Prasetyo. Mereka duduk di tepi pantai, melemparkan kail pancing. Pemandangan mereka yang duduk berdampingan terlihat begitu damai. Tapi kenapa hatiku begitu kalut? Melihat Pak Prasetyo memancing, aku terus teringat pertanyaannya tadi. Kesepian yang sesungguhnya di dalam hati. Benar, aku kesepian. Meskipun bersama suami, meskipun menelepon anak-anak, ada kehampaan yang tidak bisa terisi. Apakah aneh jika orang seusiaku memikirkan hal ini? Aku berbaring di tempat tidur. Suara ombak terdengar dari balik jendela. Suara yang teratur dan menenangkan. Entah sejak kapan aku tertidur. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun karena suara pintu dibuka.
Langkah kaki yang sangat hati-hati mendekati tempat tidur. Pasti Mas Bambang sudah selesai mancing, pikirku. Ranjang sedikit berderak. Seseorang berbaring di sampingku. Sudah tidur? Bisik sebuah suara pelan, tapi aneh. Suaranya berbeda dari suara suamiku. Lebih lembut, lebih hangat. Belum. Baru saja bangun, jawabku dengan suara mengantuk, masih mengira itu suamiku. Lalu, sebuah tangan menyentuh pinggangku. Hangatnya berbeda dari suamiku. Lebih panas. Dan sentuhannya lebih hati-hati. Saat itulah aku sadar. Orang ini bukan suamiku. Tubuhku membeku. Jantungku berdebar tak karuan. Pak Prasetyo, tanyaku dengan suara bergetar. Maaf. Saya tadi mau ke kamar mandi, tapi tidak tahan untuk tidak mampir. Itu suara Pak Prasetyo. Saudara-saudari, bisakah Anda membayangkan situasi ini? Rasanya jantungku benar-benar berhenti berdetak. Aku melirik ke jendela. Suami saya masih di tepi pantai, sedang memancing. Ini tidak boleh terjadi. Saya tahu. Saya juga tahu. Tapi tangan Pak Prasetyo dengan lembut menyentuh pipiku. Aku tidak menghindar. Kenapa? Kenapa aku tidak menolaknya? Saat itu, pertahananku runtuh. Getaran yang belum pernah kurasakan selama 40 tahun pernikahan ini terasa begitu nyata. Tapi kejutan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Bu Sri, saya benar-benar minta maaf, bisik Pak Prasetyo. Tapi tangannya tidak lepas dari pipiku. Aku pun tidak menghindar. Aneh. Aku tahu ini salah, tapi, Pak Prasetyo, kenapa? Saya tidak tahu. Melihat Bu Sri, saya tidak bisa menahan diri. Suaranya terdengar sopan, namun penuh dengan permohonan. Kita benar-benar tidak boleh begini, kataku dengan suara bergetar. Saya tahu, Pak Prasetyo dengan lembut memegang tanganku. Kenapa tangannya begitu hangat? Sangat berbeda dengan tangan suamiku. Lebih lembut, lebih penuh arti. Aku melirik keluar jendela, suamiku masih duduk di sana, memegang pancing sambil menatap laut. Berapa lama lagi? Kapan suamiku akan kembali? Masih lama. Dia baru saja menyiapkan umpan lagi, jawab Pak Prasetyo dengan suara pelan. Lalu, wajahnya mendekat ke arahku. Bu Sri, sepertinya saya sudah gila. Saya juga. Sepertinya saya juga sudah gila. Saudara-saudari, apakah Anda bisa memahami perasaan ini? Logika tahu ini salah, tapi hati tidak mau mendengarkan. Napas Pak Prasetyo semakin dekat, lebih berat, lebih maskulin. Bu Sri, Aiwaya, saya tidak tahu harus berbuat apa malam ini. Saya juga. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan dalam situasi seperti ini. Pak Prasetyo dengan lembut membelai rambutku. Sentuhan itu adalah debaran yang kurasakan pertama kali dalam 40 tahun. Aneh, iya. Kenapa rasanya begitu nyaman? Saya juga merasakannya. Rasanya seperti bukan yang pertama kali. Anehnya, terasa seolah-olah kami sudah lama seperti ini. Aku melihat keluar jendela lagi. Suamiku masih di sana. Tapi dia bisa kembali kapan saja. Pak, ini berbahaya. Suami saya tahu. Tapi saat ini, saya tidak bisa melepaskan Bu Sri begitu saja. Suaranya sopan, namun penuh permohonan. Pak Prasetyo menggenggam tanganku erat. Bu Sri, tolong jawab saya dengan jujur. Apakah Anda tidak suka saat ini? Aku tidak membencinya. Justru, aku ingin lebih dekat. Tidak perlu dijawab. Saya bisa lihat dari ekspresi Anda. Pak Prasetyo tersenyum. Kenapa senyumnya begitu hangat? Apakah Anda mengerti perasaan ini? Terdengar suara batuk suamiku dari luar. Kami berdua tegang. Tenang, masih aman. Dia masih perlu waktu untuk membereskan alat pancingnya, bisik Pak Prasetyo. Tapi hatiku cemas. Situasi yang bisa terbongkar kapan saja ini, sekaligus terasa mendebarkan. Aku merasa asing dengan diriku sendiri yang merasakan sensasi seperti ini. Pak Prasetyo, Aiwayai,
Apa tidak apa-apa kita seperti ini? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak ingin menyesal. Tidak ingin menyesal. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku benar-benar tidak ingin menyesali momen ini, debaran ini. Dari luar, terdengar suara suamiku membereskan peralatannya. Sepertinya dia mau masuk. Baik, saya keluar sekarang. Pak Prasetyo bangkit dengan hati-hati. Besok? Iya. Sampai besok. Semua ini baru permulaan. Cerita yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pak Prasetyo membuka pintu dengan pelan dan keluar. Aku menarik selimut dan kembali berbaring. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku terus teringat kehangatan tubuhnya, suaranya, tatapan matanya yang penuh permohonan. Pintu kembali terbuka. Kali ini benar-benar suamiku. Sri, kamu tidur? Enggak, baru saja bangun. Gimana mancingnya? Seru. Besok pagi mau kobalaj. Suamiku pergi untuk menggosok gigi. Aku menatap langit-langit kamar dan berpikir, apa yang terjadi padaku? Di usia 60 tahun, aku tidak pernah menyangka akan merasakan hal seperti ini. Dan keesokan paginya, segalanya telah berubah. Sinar matahari pagi menembus jendela. Laut Anyer berkilauan keemasan. Sri, bangun. Sudah pagi, kata suamiku sambil menepuk bahuku. Jam berapa? 7:30. Ayo bangun, kita jalan-jalan di pantai. Saat itulah aku kembali ke dunia nyata. Apakah kejadian semalam benar-benar terjadi? Ataukah hanya mimpi? Cuacanya bagus sekali hari ini. Mas Prasetyo sudah bangun belum? Ya, kata suamiku sambil membuka jendela. Saat aku melihat keluar, Pak Prasetyo sedang minum kopi di depan villa. Melihatnya, jantungku berdebar. Ternyata bukan mimpi. Kejadian semalam benar-benar nyata. Aku mandi dulu, ya. Iya, cepat. Setelah sarapan kita jalan-jalan. Suamiku berkata dengan riang. Di kamar mandi, aku menatap cermin. Wajahku terlihat berbeda. Seperti orang lain. Terlihat lebih hidup, lebih feminin. Apa ini benar-benar aku? Sarapan kami di restoran villa. Roti panggang, kopi, dan beberapa lauk sederhana. Tidur nyenyak, Bu? Tanya Pak Prasetyo dengan santai. Saat itu, mata kami bertemu. Seketika aku teringat kejadian semalam. Iya, nyenyak, jawabku dengan suara lebih pelan dari biasanya. Bu Sri juga tidur nyenyak. Wajahnya agak merah, tanya Bu Dewi dengan khawatir. Oh, mungkin karena angin. Semalam jendelanya saya buka. Itu bohong. Wajahku memerah karena Pak Prasetyo. Mas Pras, hari ini kita mau kemana? Jalan-jalan lagi di pantai. Tanya suamiku. Terserah. Dewi bagaimana? Bu Sri bagaimana? Pak Prasetyo menatapku. Tatapan itu lagi. Sama seperti semalam. Saya tidak apa-apa. Ikut saja mana yang baik. Kalau begitu kita jalan-jalan di pantai saja. Cuacanya bagus sekali. Selama kami minum kopi, aku terus merasa gelisah. Tatapan Pak Prasetyo terus mengarah padaku. Suamiku dan Bu Dewi sama sekali tidak curiga. Mereka asyik membicarakan rencana perjalanan dan tertawa. Tapi aku dan Pak Prasetyo terus saling curi pandang. Sri, tolong bereskan tas, ya? Hari ini kita check out. Aiwaya, Mas. Saat aku kembali ke kamar untuk membereskan barang. Bu Sri, saya Prasetyo. Yantungku bedeba lagi. Sebentar. Saat aku membuka pintu, Pak Prasetyo berdiri di sana dengan ekspresi serius. Soal semalam, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Saya juga. Tapi saya tidak menyesal. Mendengar itu, hatiku terasa hangat. Saya juga tidak menyesal. Aku benar-benar mengatakannya. Bu Sri, aiwayai. Setelah pulang nanti, bolehkah saya menghubungi ibu? Menghubungi. Aku tahu arti di balik kata itu. Apa tidak berbahaya? Saya rasa kita bisa melakukannya dengan hati-hati. Suara Pak Prasetyo terdengar bergetar. Saudara-saudari, jika Anda menerima tawaran seperti ini,
Apa yang akan Anda lakukan? Aku tahu aku harus menolaknya. Akan saya pikirkan. Tapi itulah yang keluar dari mulutku. Sri, lagi ngapain? Cepat ke sini. Suara suamiku memanggil dari luar. Silakan pergi. Suami ibu menunggu. Pak Prasetyo mundur selangkah. Tapi tatapan matanya begitu memohon. Seolah masih banyak yang ingin ia katakan. Hingga kami check out dan meninggalkan villa, aku dan Pak Prasetyo berpura-pura biasa saja. Liburannya menyenangkan. Lain kali kita harus ke sini lagi. Iya. Pantainya bagus, udaranya juga. Tapi hanya kami berdua yang tahu. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Di dalam mobil dalam perjalanan pulang ke Jakarta, suamiku dengan gembira menyalakan radio. Senang sekali rasanya. Benar-benar refreshing. Aiwaya, Mas. Aku menatap keluar jendela sambil berpikir. Apakah Pak Prasetyo akan benar-benar menghubungiku? Atau ini akan berakhir begitu saja? Di satu sisi, aku berharap dia menghubungiku. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa pada suamiku, tapi hatiku sudah hancur berantakan. Aku tidak pernah tahu aku bisa merasakan emosi seperti ini. Sesampainya di rumah, sambil membereskan barang, aku terus teringat sentuhan hangat tangan Pak Prasetyo. Tatapan matanya yang penuh permohonan. Dan setelah hari itu, sebuah pesan singkat mengguncang hidupku. 3 hari telah berlalu sejak kami pulang dari Anyer. Rutinitas kembali seperti semula. Suami berangkat kerja, aku mengurus rumah. Tapi ada yang berbeda. Aku terus teringat Pak Prasetyo. Malam itu, sentuhan hangat itu. Ini tidak boleh terjadi, pikirku berkali-kali dalam sehari. Kemudian, pada hari Kamis sore, sebuah pesan masuk ke ponselku. Saat melihat nama pengirimnya, jantungku serasa berhenti. Itu Pak Prasetyo. Assalamualaikum, Bu Sri. Apa kabar? Hanya sapaan biasa. Tapi tanganku gemetar. Bagaimana aku harus membalasnya? Setelah berpikir lama, aku membalas. Waalaikumsalam. Kabar baik, Pak. Bapak juga sehat, kan? Balasan datang dengan cepat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, bagaimana kesan liburan di Anyer kemarin? Liburan di Anyer? Aku merasa ada makna lain di balik kata-kata itu. Menyenangkan. Bisa lihat laut dan istirahat. Saya juga senang. Terutama karena bisa mengobrol dengan Bu Sri. Jantungku berdebar. Pria ini benar-benar sedang membicarakan kejadian itu. Saya juga senang bisa mengobrol dengan Bapak. Kalau ada waktu, mau minum kopi bersama? Minum kopi? Apakah itu sekadar kopi biasa? Aku ragu-ragu untuk waktu yang lama. Jari-jariku gemetar di atas layar ponsel. Saudara-saudari, di saat harus memilih seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kapan? Akhirnya aku membalasnya. Bagaimana kalau besok sore, di kafe daerah Kebayoran Baru? Lokasi spesifik pun sudah ditentukan. Dia sudah merencanakannya. Baik, setelah membalas, aku merasa tidak ada jalan untuk kembali. Malamnya, suamiku pulang. Hari ini ngapain aja? Nggak ada yang spesial. Urus rumah, nonton TV. Bohong. Seharian aku hanya memikirkan Pak Prasetyo. Oh, gitu. Tadi Mas dihubungi sama Prasetyo. Jantungku mencelus. Pak Prasetyo? Iya. Katanya liburan kemarin seru. Dia berterima kasih. Oh, begitu. Suamiku tidak tahu apa-apa. Tapi aku tahu. Yang membuat Pak Prasetyo berterima kasih bukanlah liburan itu. Keesokan sorenya, aku berdiri di depan cermin. Baju apa yang harus kupakai? Terlalu berdandan akan aneh, tapi terlalu santai juga tidak sopan. Akhirnya, aku memilih pakaian yang sedikit lebih rapi dari biasanya. Atasan rajut berwarna krem dan celana hitam. Riasanku juga sedikit lebih tebal dari biasanya. Mas, aku keluar sebentar, ya. Gimana? Ketemu teman, mau minum kopi. Oh, ya sudah, hati-hati. Suamiku sedang menonton TV di sofa. Dia tidak curiga sama sekali.
Selama di perjalanan menuju Kebayoran Baru, jantungku terus berdebar. Apa ini benar? Apa aku tidak seharusnya melakukan ini? Tapi langkahku tidak berhenti. Aku tiba di kafe. Pak Prasetyo sudah ada di sana. Duduk di dekat jendela, menungguku. Begitu melihatku, dia berdiri dan tersenyum. Terima kasih sudah datang. Tidak apa-apa. Saya juga ingin keluar. Memang benar, di rumah pun aku terus memikirkannya. Mau pesan kopi apa? Americano saja. Pak Prasetyo pergi memesan. Aku duduk sendirian dan berpikir, apa yang sedang kulakukan? Di usia 60 tahun, menjalani pertemuan seperti ini, tapi aku tidak menyesal. Justru aku merasa berdebar. Ini kopinya. Pak Prasetyo membawa kopi kami. Terima kasih. Bu Sri, bagaimana perasaan Anda setelah malam itu? Pertanyaan yang sangat langsung. Bingung. Bapak sendiri? Saya juga. Tidak bisa tidur, terus kepikiran. Kami mulai jujur satu sama lain. Kami tidak bisa dan tidak ingin menyembunyikannya lagi. Bu Sri, ada yang ingin saya akui. Apa itu? Pak Prasetyo memainkan cangkir kopinya. Malam itu bukan kebetulan. Sudah kuduga. Aku tahu itu. Benarkah? Iya. Terlalu terencana untuk sebuah kebetulan. Pak Prasetyo tersenyum getir. Ketahuan? Ya. Kenapa Bapak melakukan itu? Melihat Bu Sri, saya tidak bisa menahan diri. Saya sudah menahannya selama 40 tahun. 40 tahun. Kata-kata itu menggusikku. Saudara-saudari, dari sinilah jalan yang tidak bisa kembali dimulai. Pak Prasetyo, bukankah kita tidak seharusnya melakukan ini? Saya tahu. Pak Prasetyo dengan lembut menyentuh tanganku di atas meja kafe. Saat itu, segalanya terasa sudah diputuskan. Dan akhirnya, kami memutuskan untuk bertemu lagi. Tapi, apa maksudnya menahan diri selama 40 tahun? Tanyaku hati-hati. Pak Prasetyo meletakkan cangkir kopinya. Tangannya sedikit gemetar. Bu Sri, sebenarnya ada yang ingin saya akui. Sepertinya ini akan menjadi sebuah cerita penting. 40 tahun yang lalu, waktu kita masih kuliah. IYA. Saya menyukai Bu Sri. Seketika dunia seakan berhenti. Apa? Menyukai saya? Iya. Sangat menyukai Anda. Pak Prasetyo menunduk. Tapi Bambang sepertinya sangat menyukai Bu Sri. Terlihat sekali. Jadi, karena itu Bapak mundur? Iya. Bambang adalah sahabat dekat saya. Melihat dia begitu menginginkan Anda, saya tidak punya pilihan selain mundur. Aku hampir menangis. Ternyata ada cerita seperti itu. Tapi, Bu Sri sendiri, bagaimana perasaan Anda pada saya waktu itu? Tanya Pak Prasetyo hati-hati. Bagaimana aku harus menjawabnya? Haruskah aku jujur? Saya juga menyukai Bapak. Aku mengatakannya. Pak Prasetyo menatapku dengan kaget. Benarkah? Iya. Tapi Bapak sepertinya tidak tertarik pada saya. Jadi saat Mas Bambang mendekat. Astaga. Pak Prasetyo menghela napas panjang. Kita ini bodoh sekali, ya? Aiwaya. Menyukai satu sama lain selama 40 tahun tapi tidak menyadarinya. Betapa ironisnya hidup ini. Lalu, bagaimana dengan sekarang? Pak Prasetyo menatap lurus ke mataku. Tatapannya sama seperti 40 tahun yang lalu. Jujur saja, ya. IYA. Saya tidak bisa berhenti memikirkan Bapak. Sejak dari Anyer. Saya juga. Pak Prasetyo menyentuh tanganku lagi. Kafe itu ramai, tapi aku tidak peduli. Bu Sri, IYA. Haruskah kita mengakhirinya begitu saja? Sangat sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Logikaku tahu, kami harus mengakhirinya. Tapi hatiku mengatakan hal yang sangat berbeda. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Sama. Tapi saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Bu Sri. Mendengar kata-kata seperti ini setelah 40 tahun, kenapa begitu menyentuh hatiku? Kapan terakhir kali suamiku mengatakan hal seperti ini? Apakah Bapak benar-benar tidak apa-apa?
Bagaimana dengan Bu Dewi? Hubungan saya dengan Dewi sudah lama hambar. Kami saling menjaga dan bergantung, tapi itu bukan cinta. Ekspresi Pak Prasetyo terlihat sedih saat mengatakannya. Pernikahan kami juga mirip, kataku jujur. Mas Bambang orang yang baik. Tapi sudah lama tidak ada debaran. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Pak Prasetyo dengan penuh permohonan. Saudara-saudari, inilah momen terpenting. Momen yang mengubah hidupku. Beri saya waktu untuk berpikir. Tentu. Pikirkanlah pelan-pelan. Pak Prasetyo menggenggam tanganku. Tapi setiap hari tanpa Bu Sri terasa sangat berat. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku juga sama. Kami saling bertatapan. Di luar jendela kafe, matahari mulai terbenam. Kalau begitu, nanti saya hubungi lagi. Dalam perjalanan pulang, jantungku terus berdebar. Apa ini benar? Tapi aku merasa bersemangat. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Aku tiba di rumah. Sudah pulang. Iya. Gimana tadi ketemu temannya? Seru. Suamiku sedang menonton TV di sofa. Aku masuk ke kamar dan melihat ponselku. Ada pesan dari Pak Prasetyo. Terima kasih untuk hari ini. Saya sangat bahagia. Jantungku berdebar lagi. Saat aku hendak membalas. Sri, lagi ngapain? Suara suamiku terdengar dari lorong. Aku kaget dan langsung melempar ponselku ke tempat tidur. Enggak ngapa-ngapain. Ku mau istirahat. Oh, tolong ambilkan minum, dong. Iya, sebentar. Saat berjalan ke dapur, jantungku berdebar kencang. Tanganku gemetar saat menuangkan air. Ah, jadi ini rasanya berselingkuh. Saat itulah aku sadar. Aku sedang membohongi suamiku. Sambil memberikan air, aku menatap suamiku. Dia tersenyum sambil berterima kasih. Pria yang telah mempercayaiku selama 40 tahun. Hatiku terasa sakit. Aku kembali ke kamar dan menatap cermin. Wajah di cermin itu terasa asing. Ekspresi apa ini? Campuran antara debaran dan rasa bersalah. Apa aku benar-benar orang seperti ini? Aku mengambil ponselku lagi. Pesan dari Pak Prasetyo terus masuk. Belum ada balasan. Anda tidak apa-apa? Kalau besok ada waktu, kita bertemu lagi. Ya, jari-jariku gemetar. Haruskah aku membalasnya? Tapi tiba-tiba aku teringat suamiku. Wajahnya yang tersenyum saat berterima kasih tadi. Pria yang selama 40 tahun hanya memandangku. Air mataku jatuh. Apa yang sedang kulakukan pada orang ini? Pak Prasetyo jelas orang yang baik. Dan aku benar-benar menyukainya. Tapi ini salah. Sekalipun ini cinta, caranya tidak boleh seperti ini. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, aku mengirim pesan. Pak Prasetyo, maaf. Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan ini. Telepon langsung berdering. Tapi aku tidak bisa mengangkatnya. Suamiku ada di kamar sebelah. Pesan masuk lagi. Kenapa? Ada masalah? Tolong bicara, Bu Sri. Aku tidak ingin mengangkatnya. Jika aku mengangkatnya, hatiku akan goyah lagi. Aku menatap cermin lagi. Aku melihat diriku yang sedang menangis. Ini pilihan yang benar, kan? Aku mengirim pesan terakhir. Pak Prasetyo, mari kita simpan ini sebagai kenangan indah. Mari kita hargai keluarga kita masing-masing. Tidak ada balasan. Mungkin Pak Prasetyo juga merasakan hal yang sama denganku. Saudara-saudari, ada sesuatu yang saya sadari. Debaran yang datang di usia 60 tahun ini memang berharga. Tapi ada yang lebih berharga dari itu, yaitu kepercayaan dan cinta yang telah dibangun selama 40 tahun. Meskipun tidak ada lagi debaran, hati yang saling menjaga itu jauh lebih bernilai. Sambil menatap wajahku di cermin, aku berjanji. Tidak akan ada lagi hal seperti ini. Saya tidak sempurna. Saya membuat kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Tapi setidaknya, meskipun terlambat, saya menyadarinya. Apakah ada di antara Anda yang pernah merasakan hal yang sama? Bahwa bahkan di usia 60 tahun,
perasaan seperti ini bisa muncul. Usia memang hanyalah angka. Hati kita tetap sama. Sejak itu, aku tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Pak Prasetyo. Kadang aku penasaran. Bagaimana kabarnya sekarang? Pada suamiku, aku masih merasa bersalah. Meskipun dia tidak tahu, perbuatanku tidak akan pernah hilang. Inilah realitas di usia 60 tahun. Ada debaran, ada penyesalan. Kita hidup dengan semua itu. Jika Anda di posisi saya, apa yang akan Anda lakukan? Aku masih tidak yakin apakah pilihanku benar. Hanya saja, sekarang, rutinitas bersama suamiku terasa sedikit lebih berharga. Meskipun tidak ada debaran, hati yang saling menjaga itu jauh lebih bernilai. Memilih tanggung jawab di atas perasaan sesaat. Debaran bisa datang bahkan di usia senja. Tapi yang lebih penting adalah orang-orang yang harus kita jaga. Semoga keluarga Anda semua selalu damai. Terima kasih telah mendengarkan cerita panjang ini. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah-kisah mendalam di usia senja, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi, dan dukung dengan like. Setiap klik dari Anda memberikan kekuatan besar bagi saya untuk terus berkarya. Ini adalah hikmah yang mekar terlambat, sebuah ruang untuk bercerita tentang cinta yang kembali bersemi di senja kehidupan, serta tentang kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.